hari ini, kiranya kita terus semangat di dalam pemeliharaan kasih Tuhan. Saudara, kita akan merenungkan kembali firman Tuhan pada saat ini. Tapi sebelumnya, pernahkah kita mendengar sebuah produk teknologi yang bernama R70i Aging Experience? Ini adalah sebuah baju, saudara. Sebuah baju yang secara khusus didesain dengan teknologi untuk membuat orang yang memakainya itu merasakan kondisi tubuh sekitar 40 tahunan lebih tua dari usia sebenarnya. Nah, saudara, ketika seorang memakai baju ini, kalau ia belum mempunyai gangguan penglihatan atau pendengaran atau gerak, bisa saja ia tiba-tiba merasa begitu sulit untuk bergerak, begitu sulit untuk membaca atau untuk mendengar. Kemudian mereka akan mulai merasakan, oh, seperti ini kira-kira yang mungkin terjadi 40 tahunan ke depan terhadap diri saya. Salah satu manfaat dari ditemukannya teknologi berupa baju ini, saudara, ini dipakai untuk orang-orang yang secara khusus dipersiapkan untuk mendampingi atau menjadi caretaker bagi para lansia. Mereka yang memerlukan sebuah kesabaran untuk bisa mengerti bagaimana kehidupan lansia. Sehingga ketika mereka mengalami sendiri saat-saat mereka memakai baju R70i Aging Experience ini, mereka lebih mudah untuk tidak menghakimi. Kalau orang yang didampingi itu tidak bisa melakukan sesuatu secepat apa yang diharapkan, ia bisa lebih mengerti, ia bisa lebih berempati. Nah, saudara, tentu ini adalah sebuah kabar yang baik, di mana teknologi pun ternyata dipakai untuk bisa mengembangkan empati seseorang terhadap sesamanya, dalam hal ini terhadap orang-orang lanjut usia. Tapi saudara, kalau kita melihat secara keseluruhan sebagai seorang manusia, bukankah kita lebih senang kalau memang ada orang-orang yang bisa mengerti kita? Tentu bukan hanya para senior lansia, tetapi kita semua. Betapa senang kita kalau ada orang yang hadir untuk mengerti dan memahami perasaan-perasaan kita, kondisi-kondisi kita, daripada seorang yang hadir atau datang dalam hidup kita dengan penghakiman karena melihat kita yang begitu berbeda. Dan biasanya kehadiran orang-orang yang bisa mengerti kita itu kita boleh jumpai dalam diri sahabat-sahabat kita. Saudara, saya akan membacakan perkataan Tuhan Yesus di dalam Injil Yohanes pasal 15 ayat 13 yang berkaitan dengan sahabat. Ia mengatakan demikian, "Tidak ada kasih yang lebih besar daripada kasih seorang yang memberikan nyawanya untuk sahabat-sahabatnya." Dan di bagian lain Tuhan Yesus juga mengatakan, "Aku tidak lagi menyebut kamu hamba tetapi sahabat." Di bagian ini dia mengatakan sahabat yang memberikan nyawanya itulah kasih yang terbesar. Dan itu digenapi oleh Tuhan Yesus ketika di kayu salib ia memberikan nyawanya untuk kita semua yang menjadi sahabat-sahabatnya. Saudara, menjadi sahabat Kristus menjadi satu hal yang menguatkan kita bahwa kita tidak sendirian dalam hidup ini. Sekalipun mungkin orang tidak semuanya mengerti pergumulan kita, tapi kita punya sang sahabat yang begitu mengasihi dan selalu hadir bagi kita, Tuhan. Yang kedua, kita juga diingatkan untuk meneladani kasih sang sahabat. Kalau itu yang Tuhan Yesus sudah lakukan bagi kita, maka mari kita pun belajar untuk hadir dengan sebuah empati kepada orang-orang yang ada di sekitar kita, terutama yang kita lihat dalam beberapa hal memiliki perbedaan dari kita. Perbedaan usia, perbedaan pendapat, perbedaan latar belakang, perbedaan-perbedaan yang lain. Mari kita hadir bagi mereka bukan sebagai seorang yang menghakimi, bukan sebagai seorang yang menuntut, bukan sebagai seorang yang menyalahkan karena mereka berbeda dari kita, tetapi sebagai seorang yang mau merangkul di dalam kasih karena kita mau memahami apa yang mereka rasakan, apa yang mereka pergumulkan, itu juga sebagai bagian dari persiarahan iman mereka. Saudara, sebagai sahabat-sahabat Kristus, sebagai orang-orang yang sangat spesial di mata Tuhan, biarlah kiranya hidup kita boleh semakin jadi berkat bagi orang-orang di sekeliling kita. Semakin berempati,
semakin menghadirkan kasih dan damai Kristus meskipun di tengah perbedaan. Selamat menghadirkannya. Kuasa Tuhan memampukan kita.